Boy, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita. Lihat Kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Hari ini hari yang mencekam. Nah, kenapa mencekam? Jadi tadi itu nah gitu. Oh, gitu. Karena tadi kita sudah kedatangan narasumber Iya. buat tayang besok Ternyata tentang warkop angker. coffee shop yang angker. Iya. Jadi di coffee shop tersebut customernya, karyawannya Iya. itu sering melihat penampakan. Iya, diganggu. Dan setelah kita tag itu videonya hilang begitu saja. Iya, ditelan bumi. Jadi kita akan tag ulang, minggu depan. Iya. Jadi malam ini dibaca jangan bismillah kali ya. Iya. Nah, ya. Tadi gua udah di situ. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Permisi mau numpang podcast. Iya. Tadi pas segmen pertama udah. Karena kita nggak ada niat apapun, cuman menceritakan ya. Mohon jangan diganggu. Iya. Jadi ya begitu Sobat Binor. Ya mungkin minggu depan bakal di tag ulang. Pokoknya tuh cerita seru banget. Iya. Tentang coffee shop atau warung kopi yang diteror oleh hantu. Tempat tersebut. Iya. Dan Oke, malam ini kita akan membahas hantu dari Nusantara lagi. Wah, yang jarang diketahui orang mungkin. Iya. Ya mungkin juga Sobat Binor juga mungkin ada yang baru dengar, ada yang udah tahu gitu. Jadi malam ini kita akan bahas tentang hantu dari Sulawesi Selatan. Iya, hantu Parakan. Tapi di sini sebenarnya sudah pernah dijadiin layar lebar. Oh iya. Tahun 2017, tapi betul. nggak booming ya. Oh iya. Nah, dan boomingnya itu 2022. Karena viral. Jadi ada video di sosial media, di TikTok dan YouTube itu yang viral bahwa warga setempat sedang memburu atau mau menangkap hantu Parakang tersebut karena sudah meresahkan warga sekitar. Betul. Jadi apa? Ya, mungkin nanti bisa kita videonya bisa kita tayangin di sini cuplikannya ya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa cari video yang viral tersebut di TikTok dan di YouTube. YouTube betul. Parakang ini apa sih, Bang? Parakang. Jadi Parakang. Parakang. Hey. Gua nggak ikut-ikutan. Jadi jangan bercanda dulu. Oke. Jadi Sobat Binor, jenis hantu ini tuh berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi Parakang ini sangat suka memangsa anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Yang ditinggal apa nih? Yang dia mungkin ditinggal sendiri gitu di rumah gitu ya, entah malam atau menjelang maghrib atau apa gitu kan. Jadi hantu ini tuh menyerupai manusia, tapi rambutnya tuh berantakan dan mempunyai bau yang khas. Oh, rambutnya itu kusut, nggak kurus kayak gitu. Jadi kayak orang nggak sisiran gitu loh, gitu. Kayak nenek lampir lah, kayak gitu. Oh iya, nenek lampir kan kusut gitu berantakan. Iya, gitu. Nah, terus juga Parakang ini juga konon katanya, terus suka berubah wujudnya.
Oh. Itu yang ntar bisa jadi anjing, kucing gitu. Apa bisa berubah jadi anjing, kucing, terus bisa berubah jadi anjing, kucing. Ada apaan sih, Pai? Nggak tahu deh, ya kan. Jadi gitu bisa berubah-berubah gitu ya. Iya, bisa berubah-berubah. Berarti hampir menyerupai siluman, bisa berubah-berubah. Betul, ya kan? betul. Terus kakinya juga kaki belakangnya juga akan lebih panjang. Ketika berjalan hewan parakan ini tuh perwujudannya hewan parakan ini tuh berjalan tuh kayak apa ya? Kayak menunduk. Oh, kayak babi gitu. Iya, menunduk. Malu. Iya, ini kayak yang tadi nih. Kayak menunduk, ya, malu gitu. Terus jika seseorang tuh digigit, itu tuh akan menimbulkan ini kayak apa ya, kayak gangguan pencernaan gitu loh. Oh, diare. Terus buang airnya juga selalu berdarah. Oh, sampai berdarah. Sampai berdarah gitu. Saking diarenya. Berak-berak. Obatnya? Cebok-cebok. Kayak yang tadi. Jadi gitu. Parakan ini yang gue dengar juga katanya ini konon katanya itu seseorang yang menganut ya atau mempelajari ilmu hitam yang tidak kuat untuk menerimanya mungkin. Iya, jadi mungkin imbasnya balik ke diri dia. Iya. Gitu. Nah itu berarti hampir sama kayak Swangi ya. Swangi kan itu. Iya sama. Swangi itu kan ilmu hitam dari timur. Iya. Nih dia nih. Sosok Parakang kurang lebih seperti ini. Oh ini video yang lagi viral. Anjir, serem banget ya. Sosial media. Serem banget gue ngeliatnya. Beneran. Gue pikir gambar doang, katanya bergerak. Nih guys, kalau mau ngelihat video Parakang yang lagi viral. Baru-baru ini tahun 2024. Viral. Di TikTok sama di YouTube. Warga lagi enggak, gue gak mau ngeliat. Serem. Oh iya. Hampir ya kayak siluman ya. Iya. Iya, jadi bentuknya itu masih berupa manusia. Ya, tapi enggak berantakan banget tuh mukanya, kayak seperti kayak terbakar, hitam ya kan. Oh, giginya tuh lancip-lancip. Iya. Giginya lancip-lancip ya. Mungkin itu tuh kayak gitu tuh. Lagi ditangkap warga apa gimana tuh di kerangkeng ya? Ya mungkin. Jadi hantu Parakang ini tuh berasal dari Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kecamatan Mari Tenggae, Kabupaten Sindereng, Rampang, Sidrap. Oh, Kabupaten Sidrap ya, Sulawesi Selatan. Nah, jadi isu makhluk jadi-jadian ini tuh kerap dinamakan tuh Parakang. Jadi warga tuh resah, sempat sudah berlangsung selama seminggu terakhir katanya. Oh, jadi diteror selama seminggu sama Parakang tersebut. Iya, akhirnya warga itu mencoba untuk menangkap mungkin karena sudah resah, terlalu resah sama Parakang ini. Jadi Parakang ini tuh ya itu ilmu hitam dia, seseorang yang tersesat dalam ilmu hitam yang dipelajarinya. Jadi selain itu Parakang juga beraksi di luar rumah, bukan dengan wujud aslinya. Jadi ya wujud samaran lah, siluman, menyamar. Kayak tadi kayak bisa jadi anjing, bisa jadi kucing. Nah gitu. Bener. Jadi Parakang ini juga Bang itu menjadikan orang-orang sakit, orang hamil, bayi ya, orang terkena diare dan sering ke kamar mandi sebagai korban atau target menurutnya. Jadi targetnya itu tidak hanya anak kecil, jadi bayi juga bisa, orang hamil seperti itu. Ini pokoknya yang diincar tuh yang masih, yang ibaratnya yang lemah lah gitu. Kayak orang hamil kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari, nggak bisa apa kan, jagain. Mungkin yang di situ janinnya kali. Benar. Jadi hantu Parakang ini itu
ketika akan beraksi nih, ya kan. Jadi menurutnya ini Parakang ada yang tak biasa menurut warga tersebut. Jadi Parakang ini bola matanya itu tidak biasa seperti orang-orang pada umumnya, ya kan. Jadi hantu Parakang ini beraksi matanya itu berbinar-binar seperti saya mungkin yang tadi di videonya itu kan matanya tuh agak menyala ya, berbinar-binar seperti itu, seperti selalu basah itu. Jadi pandangannya itu tidak ke satu arah atau selalu melihat sekeliling. Tuh kayak copet ya. Iya. Ya kan, suka ngeliat sekeliling, kalau ada kesempatan nyopet. Iya, jangan itu kali hantu pencopet. Hantu pencopet. Nah, asal muasalnya mungkin masa hidupnya nyopet kali ya. Iya. Gue gak ikut-ikut ah. Apaan sih? Jelas. Nah itu dia. Bapak ya. Iya. Nah hantu Parakang ini juga dalam posisi duduk, namun bayangan di bola mata Parakang itu berada posisi berbaring. Tiduran berarti. Iya. Jadi posisinya seperti tiduran, padahal itu kondisinya sedang duduk. Misalnya kita duduk berarti kayak agak ke atas gitu ya. Posisi matanya, dan posisi bola hitamnya tuh tidak ada, jadi hanya putihnya saja. Putih doang. Iya, jadi seperti berbinar, hanya putih saja. Jadi sementara itu warga lainnya itu warga Sulawesi itu sering mengatakan Parakang bisa berubah-ubah wujud, termasuk menyerupai binatang yang tadi Bang Ipul ngomong ya. Iya, betul. Fisiknya tetap ada di rumah dalam posisi terbaring atau tertidur. Namun jadi hanya jiwanya saja yang bergerak. Jadi jiwanya itu menyerupai kucing atau anjing. Jadi secara jasmaninya atau fisiknya itu tiduran di rumahnya. Jadi mungkin ya hanya rohnya saja bisa melepaskan dari badannya. Jadi kayak apa? Babi ngepet kayak gitu ya. Kan kalau babi ngepet tetap beraksi di luar. Tapi kan orangnya orang enggak ya? Masih jadi babi. Jadi babi ya. Oh iya. Iya, yang betul. Di rumah itu jagain lilin doang, jagain lilin doang. Jadi sebelumnya ini video ini yang tadi video warga ini memburu Parakang ini viral di media sosial. Jadi dalam video tersebut ini beredar itu terekam sejumlah warga dengan senter ini berlari ke arah sebuah rumah panggung milik warga karena memburu makhluk jadi-jadian. Mereka berburu hingga ke kolong warga. Ke kolong rumah warga. Ya. Ke kolong warga. Ke kolong rumah warga. Lu ngapain ke kolong-kolong warga? Ya mungkin setan intip itu namanya kalau kayak gitu. Jadi ke kolong rumah warga tersebut. Jadi mungkin kan di daerah Sulawesi Selatan itu rumahnya rumah panggung. Ya, jadi rumah-rumah adat itu. Iya, itu berburunya sampai ke kolong rumah warga itu untuk memburu Parakang ya. Jadi sambil bawa senter nyorot ke kolong rumah warga tersebut seperti itu. Iya. Jadi menurut warga nih ya, ini ada atas nama Sulaimana alias Lemana. Mana? Kemana loh? Itu berumur 60 tahun mengaku pernah berkelahi dengan makhluk yang badannya besar sewaktu dirinya berada di dalam WC. Itu itu apa namanya secara ini ungkapan dia atau saksi. Ribut gitu berarti. Iya, wah serem juga ribut sama hantu. Iya. Nah, WC lagi sempit. Makanya. Jadi makhluk tersebut ini menghilang pas setelah ribut ini, pas saat lagi ribut tiba-tiba hilang. Jadi makhluknya ini hilang dan kabar tersebut lalu beredar di warga atau di masyarakat di Majeling. Iya. Jadi heboh dah tuh untuk cerita tersebut viral bahwa ada yang berantem sama Parakang ya. Dari gimana? Iya, terus juga di sini juga ada 4 ciri pelaku yang diduga menganut ilmu hitam Parakang yang berkembang di Sulawesi. Oh, jadi ada ciri-cirinya tuh. Ada ciri-cirinya. Kalau yang menganut Parakang. Betul. Yang pertama, pelaku Parakang tidak berani menatap mata penganut ilmu hitam Parakang. Jarang bertatap mata saat berbicara. Ia berbicara tapi pelaku membuang muka. Jadi
kita nggak bisa dia tuh nggak berani ngomong kayak begini nih. Takut ketahuan mungkin, matanya berbinar kan. Iya, kalau ngomong tuh begini gitu. Lu mau ngomongnya kemana, dia mah kemana gitu. Jadi bener-bener nggak bisa natap. Itu apa nggak berani natap itu. Bisa jadi kan itu mungkin ya nggak valid juga, kadang orang pemalu itu bisa jadi nggak. Bisa. Cuman kan karena ciri-cirinya seperti itu, makanya ya orang mikirnya wah nih jangan-jangan parakang nih. Gitu. Makanya lu kalau lagi deketin cewek, kalau ceweknya malu itu parakang. Parakang tuh. Tanya parakang lu ya gitu. Terus lainnya apaan Bang? Itu mitos menyebutkan jika pelaku parakang memiliki kebiasaan ini karena khawatir warna matanya berubah menjadi merah. Tuh, akan tetapi pembuktian dengan cara seperti ini nggak akurat. Iya, seperti nggak akurat. Bisa saja orang yang diajak bicara itu yang tadi pemalu, segan atau sungkan gitu. Iya, atau orang-orang introvert lah kan itu. Betul. Malu. Terus yang kedua, pelaku parakang tidak berkenan diikuti dari belakang. Jadi dia itu nggak pernah mau diikuti dari belakang, selalu itu menghindar gitu. Takut copet kali, lu ngapain ngikutin di belakang ya kan? Jadi Copet kan serba salah juga kan kalau kayak gitu kan. Gue juga nggak mau lah, ngapain nih ngikutin di belakang. Makanya kan ngintilin, misalnya ke kamar mandi dikintilin. Iya, diikutin. Ke kamar ngintilin. Iya aja. Itu baru 2 Bang. Apalagi tuh? Terus yang ketiga, membawa kulit telur ayam yang menetas pada malam Jumat. Selain kedua mitos tersebut, untuk membuktikan seseorang menganut ilmu hitam parakang, warga percaya jika pelaku akan takut pada kulit telur. Kulit telur yang dimaksud yaitu kulit yang telah menetas pada malam Jumat. Jadi itu dia takut sama kulit telur yang ayam betelur itu pada saat malam Jumat. Gitu. Dia bawa bukan tak bawa atau takut? Bawa tapi takut, gimana sih nih? Itu ya Pak, membawa kulit telur ayam yang menetas pada malam Jumat. Itu kan. Kedua mitos tersebut untuk membuktikan seseorang menganut ilmu hitam parakang, warga percaya jika pelaku akan takut pada kulit telur. Gitu. Jadi warga percaya tuh kalau dia tuh takut bener sama kulit telur. Gitu. Jadi kulit telur yang dimaksud itu kulit yang telah menetas pada malam Jumat. Gitu. Jadi malam Jumat kita tungguin ada yang bertelur kan ya. Ada yang bertelur kan nih dari ayam. Kita ambil. Kita taruh dalam rumah gitu. Iya. Nah, dia tuh nggak bakalan masuk karena dia takut gitu. Dan yang terakhir, pelaku ilmu parakang tidak senang dengan aroma bawang. Jadi mitos terakhir yang berkembang yaitu pelaku parakang tidak menyukai aroma bawang merah. Merah. Itu bukannya putih. Bawang merah. Bawang merah. Iya. Itu. Jadi masyarakat Bugis percaya pelaku parakang akan merasakan kesakitan dan panas yang luar biasa saat mencium aroma bawang merah. Jangankan parakang, kita aja kalau ngiris bawang juga sampai nangis. Itu bawang putih. Merah. Putih. Merah. Putih. Merah. Putih merah. Merah. Bikin nangis. Merah. Merah. Ya emang jahat sih tuh bawang merah. Pedes. Ya kan di sinetronnya juga. Iya pedes omongannya. Kasian bawang putih. Iya. Kalau bawang putih cakep banget itu. Revalina, Estemat. Estomat. Iya. Bawang merahnya si itu. Nia Ramadhani. Nia Ramadhani. Ya, gue dua-duanya dah merah-merah putih-putih. curang. Ya, itu. Gue bawang merah deh. Itu jadi begitu. Bapak dia tuh nggak suka sama bau-bau, nggak suka sama aroma bau bawang merah. Kalau di itu kan bawang putih kan yang biasa itu kan yang ditaruh itu. Kalau biasanya kan kalau dikalungin buat gitu. Itu vampir, buat vampir bawang putih yang gede-gede. Kalau parakang nggak suka nyium bawang merah. Bawang merah jadinya. Bawang merah. Iya merah. Iya nggak suka dia nyium bawang merah. Itu tapi mentah apa udah digoreng? Mentah, orang baru diiris. Mentah, dia nggak suka pokoknya bawang merah. Terus apa lagi Bang?
Itu yang ketiga tuh, yang keempat? Itu yang keempat. Oh, itu yang keempat. Itu yang terakhir. Tuh dia nggak suka. Gitu. Jadi Sobat Binor ya kalau misalkan itu ya itu 4 ciri itu yang paling gampang aja ini udah taruh bawang di rumah. Iya, nggak suka bawang merah. Thailand. Ya, mungkin warga setempat tuh ya warga Sulawesi ya khususnya dari yang lokasi apa sih ini? Apa? Sidrap. Ya, Kabupaten Sidrap ini mungkin banyak nyetok tuh bawang merah di rumahnya buat menghindari si parakang. Mungkin bagi yang percaya. Iya, karena kan mungkin kalau nungguin ayam bertelur di malam Jumat kan nggak belum tentu, ya kan? Belum tentu dia bertelur di malam Jumat. Jadi tungguin sampai besok pagi ya kalau bertelur, kalau enggak ya. Jadi yang pasti-pasti aja udah bawa bawang merah aja udah. Malam Jumat mendingan Iya, ngapain nungguin ayam bertelur? Ya kan? Mendingan kita bikin telur. Daripada nungguin ayam bertelur. Iya. Gitu. Mendingan cari telur di gua. Mendingan ngorek-ngorek telur. Ini obrolan udah gak bener nih. Emang ada telur? Ngorek-ngorek? Hah? Ada kecil nih segini. Gitu. Jadi gitu Sobat Binor. Ya, tapi mungkin bagi Sobat Binor yang punya pengalaman atau kisah cerita pernah bertemu dengan parakang. Ya mungkin kalau ada yang nonton di YouTube kita yang dari Sulawesi Selatan khususnya daerah Sidrap, mungkin ada yang tahu tentang hantu parakang gitu, atau yang udah pernah dengar cerita hantu parakang gitu, atau memang pernah tahu gitu, ya bisa di komen. Iya, atau mungkin kita salah informasi tentang parakang. Itu bisa dikoreksi juga lewat kolom komentar. Nanti Bang, parakang itu gini Bang sebenarnya, ya kan. Itu bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Tapi emang dari tadi videonya kalau emang begitu rupanya serem juga ya. Iya. Tapi video yang lagi center itu beneran tuh. Ya nggak tahu itu kayaknya editan ya. Itu dia sih di kandang gitu. Iya, kayaknya abis ditangkap kali. Tapi video yang lagi nyeter nggak ada, Mo? Lagi nyari. Emang ada? Tuh ada, seharusnya ada. Yang lagi nyari si hantunya itu. Iya, jadi lagi memburu parakang. Coba video viral lagi memburu parakang. Nah, ini dia. Parakang. Oh, videonya potret ya. Oh, nih jadi videonya warga setempat lagi nih ada nih videonya nih mencari parakang yang lagi berburu hantu parakang. Sampai ke dalam rumah Sobat Binor dicari gitu. Nanti dia misinya ya itu ya nyari anak-anak kecil yang ditinggal gitu, si bayi, ibu tapi hamil. Informasinya tuh cuman mengganggu doang, nggak menculik kan di sini. Iya, mengganggu doang. Iya, mengganggu. Iya, tapi di situ ada bila mana kalau digigit bisa menyebabkan diare, terus buang airnya berdarah kan. Ya, berarti dia mungkin digigit itu karena mungkin kalau dia juga keadaan terdesak kali gitu. Mungkin karena kepepet, gigit, karena merasa terancam gitu. Kalau biasanya kalau misalkan itu cuman ganggu-ganggu doang gitu, cuman nyangkut-nyangkut, cuman kita nggak tahu gimana cara dia nakut-nakutinnya. Benar-benar gitu. Mau ketemu? Enggak. Mau deh. Gua ngeliat videonya tadi, gua ogah, ngeri. Nah, itu dia cuplikannya mungkin ya Sobat Binor.
Hah? Oh ini Oh ini bioskop nih, filmnya nih, Sobat Binor nih. oh enggak. Ini apa? Oh seramnya Rumah Hantu Parakang. Oh jadi ada ini rumah hantu. Oh ada kayak rumah-rumah hantu gitu. Iya. Kayak ada apa namanya kayak di Dufan rumah hantu. Iya. Nah. Kita udah lama nggak ke rumah hantu nih. Nah yuk. Itu kalau itu. Ada gak sih rumah hantu Taman Safari doang ya? Enggak, waktu itu ada di yang gua share tuh yang deket sini tuh. Itu musiman maksudnya Iya, kayak nggak gitu. tetap gitu. Kalau rumah hantu Taman Safari mau mahal. Berapa? Ya masuk Taman Safari aja berapa, Pak? Emang mesti masuk? Mesti masuk. Emang ya? Ya jalan kaki. Subuh kali. Oh itu mesti nginep di hotelnya kali Iya. baru potongan. Potongan 101 orang 170.000. Iya. Jadi gitu Sobat Binor. Hantu Parakang. Parakang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, mungkin Sobat Binor juga ada yang request kita mau ngebahas hantu apa yang belum kita pernah atau bahas. dari mana gitu. Iya. Pokoknya hantu berbagai macam di Nusantara. Benar, karena banyak sekali hantu-hantu yang belum kita bahas. Betul. Ya, dari hantu yang dari Medan itu belum kita bahas kan? Udah kayaknya waktu itu. Nggak jadi. Jadi Emang ya? jadi. Homang belum. Apa? Homang belum. Belum ya? Hantu Homang belum. Oh ya, dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Iya. Sumatera Medan, Sumatera Utara, betul. Iya. Sumatera Utara nanti akan kita bahas juga. Homang namanya. Homang, hantu Homang. Hantu Homang. Ya wis lah sudah jam 3 dini hari. Tuh. Sobat Binor. Iya, Sobat Binor, sekali lagi jangan lupa tonton sampai penuh sampai habis sampai penuh. Mungkin kalau dari cerita kita tadi ada yang kurang-kurang bisa dikoreksi atau Sobat Binor yang tahu, yang Sobat Binor yang berasal dari Sidrap Sumatera Selatan bisa dikoreksi, bisa dikomen di kolom komentar. Apa aja gitu ya kekurangannya dari produser kita udah ngantuk tadi yang kita baca. Rokoknya jatuh bedau deh gitu sampai ngantuk produsernya. Iya, udah menjelang subuh. Iya. Oke Sobat Binor, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang lebih menarik lagi, yang lebih menyeramkan, menegangkan. Kalau Sobat Binor kangen sama penelusuran kita, bisa di komentar. Itu dong penelusuran lagi, nanti kita akan penelusuran. Pokoknya jangan sampai nggak nonton channel kita. Benar. Kalau pengen penelusuran, pokoknya nanti kita akan penelusuran. Ya, pokoknya buat support kita juga tonton sampai habis videonya dari awal sampai terakhir. Iya, pokoknya kalau subscriber tambah kita akan penelusuran. Benar. Yang tempatnya lebih menyeramkan. Iya. Kita subscriber kita jadi 10.000, kita akan betapa di gua. Iya. Hostnya. Iya, yang ini. Saya enggak. Gitu. Oke Sobat Binor, makasih banyak. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Tetap di channel kita, dilihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri.